آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجاء وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang saya hormati segenap jajaran pengurus takmir masjid Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah, mustami'in wal mustami'at, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita mulai pertemuan kita pada malam hari dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nahussusan illa Raden rahmatullah Sunan Ampel wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina ikhwatina wa akhwatina wa abanaina wa banatina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fadail utawi iki iku kitab nerangaken pira-pira keutamanan. Babu fadli qiraatil Qur'ani utawi iki ku bab kang nerangaken keutamaane maca Al-Qur'an. Abi Umamah, diriwayatakan saking Abi Umamah radhiyallahu anha, mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu, saking Abi Umamah kala ngendika sapa Abi Umamah, ing pangandikan sami itu Rasulullah, sami itu tahu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hali dawuh atau ngendika sapa Nabi, Iqra'u al-Qur'ana, Iqra'u padha maca sapa sira kabeh al-Qur'an ing Al-Qur'an, fa innahu qarana sedune Al-Qur'an iku yakti bakal teko sapa Al-Qur'an yaumal kiamat, ing dalam dina kiamat, syafi'an hale maringi pertolongan li ashabihi maring pira-pira wong kang anduweni Al-Qur'an. Sebelum kita membahas keutamaan Al-Qur'an lebih jauh, kita masuk ke apa arti Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, al-munazzal ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Di antara ciri-cirinya adalah al-muta'abbad bitilawatihi, yang bisa dijadikan sebagai ibadah dengan cara membacanya. Bahkan Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, bahwa afdalul ibadah, paling utamanya ibadah adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah Al-Munazzal, yang diturunkan ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad SAW. Wa qiraatu ayatil Qur'anil Karim ibadatun yataqarru bihal mu'minuna min khaliqihi, di mana membaca ayat-ayat, sekian ayat, sebagian ayat dari Al-Quran itu merupakan satu ibadah yang dijadikan sebagai wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuktabu lahu biha al-ajrul jazilu, dan dicatatlah baginya pahala yang besar, wa thawabul azim, anis, pahala yang agung. Bapak Ibu, membaca Al-Quran ini walaupun tidak faham, maka pahalanya tetap besar. Akan tetapi lebih besar kembali, jauh lebih besar pahalanya apabila kita membaca Al-Quran dan faham artinya. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita tiduran di rumah mendengar orang membaca Al-Quran, yang membaca tidak faham pada Al-Qurannya, orang yang mendengarkan tapi memahami terhadap maknanya. Maka di rumah walaupun hanya mendengarkan, tapi dia paham terhadap arti dari Al-Quran yang dibaca itu, maka jauh lebih besar pahala daripada orang yang membaca yang tidak paham tentang artinya. Sekarang Al-Quran sudah dibentuk yang semakin kecil, bahkan bisa dimasukkan dalam saku. Pada zaman dahulu, masa zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran tidak ditulis sebagaimana media sekarang. Bahkan ditulis di tulang-tulang, kemudian ditulis di pelepah kurma, kemudian di media-media yang bisa ditulis, tidak berupa buku seperti sekarang. Kemudian ketika zamannya Abu Bakar menjadi khalifah atas saran Sayyidina Umar, dan berdasarkan orang-orang yang hafal Al-Quran semakin banyak yang gugur dalam ladang perang, dalam perang maksudnya, maka semakin habis banyak orang yang hafal Al-Quran meninggal. Maka Sayyidina Umar usul kepada Abu Bakar, andai kata Al-Quran itu ditulis dengan dengan dikodifikasi, dalam artian dari orang-orang yang hafal itu dicatatlah di dalam satu media, yang medianya bukan kertas tapi berupa kulit kambing, dan tulisnya tidak seindah sekarang. Al-Quran pada zaman itu tidak ada titiknya, dan pada saat itu pula belum ada harokatnya. Bisa kita bayangkan, andai kata kita sekarang membaca Al-Quran tanpa ada titiknya, apa nun, apa ya, belum ada titiknya, dan juga tidak ada harokatnya. Kalau sekarang sudah lengkap, tulisannya bagus, berupa tulisan naskhi, ada titik, ada harokat, bahkan ada terjemah, bahkan ada tafsir yang membantu untuk memaham ayat itu sendiri. Sekarang gampang sekali. Kalau zaman dahulu begitu ayat diturunkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ayat yang telah diturunkan yang berupa begini, sahabat langsung hafal.
turun ada ayat lagi, turun lagi. Begitu turun disampaikan kepada sahabat, kemudian menjadi orang yang hafal, sehingga pada zaman itu orang yang hafal Al-Quran itu jumlahnya ribuan, bahkan ratusan ribu. Dengan cara mendengar, kemudian diingat dan dihafalkan menjadi para hufat-hufat pada sekarang. Seperti kalau sekarang Bapak Ibu sudah gampang dibaca, terjemahannya ada, kemudian bahkan ada tafsirannya. Akan tetapi sekarang ini sampai saksikan sendiri bahwa orang sekarang mulai gemar memondokkan anaknya di tempat tahfidzul Quran. Sebetulnya satu sisi menguntungkan, karena para penghafal Al-Quran tingkat SD sudah mulai banyak yang membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran dengan sistematis, bisa tahu halaman sekian, sebelah kanan, sebelah bawah, itu bisa paham ayat berapa, halaman berapa. Sudah ada cara dan sistem yang bisa membantu adik-adik kita, anak-anak kita yang bisa hafal. Tapi kadang-kadang hanya melulu Al-Quran tanpa mendalami fikih atau syariat yang tergandung dalam Al-Quran, sebab dengan cara al-istidlal dan istinbatul ahkam Al-Quran sebagai sumber hukum dikaji, kemudian membuahkan suatu hukum boleh, tidak boleh, haram dan seterusnya, itu melalui istinbatul ahkam yang dikelola dengan ilmu yang namanya kitab usul fikih. Kalau cuma hafal Al-Quran dan tahu terjemahnya, belum bisa beristidlal, belum bisa al-istinbatul ahkam, al-istinbatil ahkam, belum bisa. Andaikan bisa, anak kita mondokkan di tempat Al-Quran yang di dalamnya juga diajarkan tentang usul fikih, di mana usul fikih adalah ilmu alat yang bisa membantu bagaimana cara memahami Al-Quran, mengelola Al-Quran sehingga menjadi hukum, karena memang Al-Quran sebagai sumber hukum. Alangkah lebih sempurnanya kalau cuma hafal begitu saja, tapi tidak bisa beristinbatul ahkam dan belum bisa memahami kandungan daripada Al-Quran itu sendiri, maka anak-anak kita, adik-adik kita belum dikatakan sempurna, karena masih hanya hafal semata. Kalau cuma bisa maknanya dengan terjemahan yang ada, maka masih belum bisa beristidlal atau belum al-istinbatil ahkam, dalam artian memahami Al-Quran sebagai sumber hukum. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak orang yang memondokkan anaknya ke pondok pesantren yang didalamkan menghafal Al-Quran. Sebetulnya baik dan sangat bagus sekali, tapi alangkah baiknya di samping mereka bisa hafal Al-Quran, bisa memahami, bukan hanya sekedar paham dari apa yang menjadi asbabun nuzul, akan tetapi bisa beristidlal, mengambil sebagai sumber hukum dari Al-Quran itu sendiri. Tentunya nanti kalau belajar usul fikih, maka juga bisa beristidlal, bisa beristinbatil ahkam dari hadis dan ijma dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di luar Islam banyak yang iri, karena mereka kadang-kadang memberikan penjelasan kepada anggotanya seagama bagi mereka. Lihatlah Muslim, mereka bukan hanya bisa membaca kitab sucinya, tapi sudah jumlahnya ribuan bahkan jutaan kata mereka. Umat Muslim sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Bayangkan, ada nggak kira-kira orang yang hafal kitab Taurat, kitab Injil? Bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau menghafal Al-Quran di Indonesia, jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu. Orang Indonesia ini gampangan Bapak Ibu. Ada lomba qiraatul Quran di Indonesia, bisa juara tingkat dunia. Ada lomba tafsirul ahkam, tafsirul Quran tingkat dunia. Indonesia juga kadang pernah jadi juara. Karena dalam segi keagamaan di Indonesia ini
walaupun bukan negara Arab, akan tetapi putra-putra bangsa kita banyak bisa menyaingi dari dunia Arab sekalipun, sehingga ilmu-ilmu agama di Indonesia ini tidak bisa diragukan kembali, karena mereka generasi-generasi ini banyak yang memahami, bahkan tadbikul Quran, fahmil Quran sudah diajarkan di pondok pesantren. Bisa kita bayangkan, andai kata tidak ada pondok pesantren, apa jadinya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Generasi-generasi andai kata dilarang mondok di sebuah pesantren, umpama andai kan ada kebijakan di pemerintah, maka apa jadinya? Maka maksudnya bukan satu-satunya tempat pondok pesantren menggali ilmu agama, akan tetapi banyak putra-putra bangsa ini menjadi penerus sebagai ulama, penerus agama, penerus perjuangan Rasulullah Muhammad SAW melalui media yang namanya dari pondok pesantren. Mudah-mudahan pondok pesantren tetap jaya ke depan, tujuannya agar supaya Indonesia bisa maju, bahkan bisa mengikuti kegiatan atau ahli-ahli yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kalau tadi dikatakan bahwa Al-Qur'an al-muta'abbad bitilawatihi, bahwa Al-Qur'an merupakan satu media atau Al-Qur'an merupakan satu bacaan yang berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala, al-muta'abbad bitilawatihi, yang bisa dijadikan ibadah dengan membacanya. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Qur'an seakan-akan dia berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah membaca kalamnya, firman-Nya, dan kita yang membacanya seakan-akan dekat dengan Allah. Apalagi kita membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, maka seakan-akan Allah ada di dekatnya, karena yang dibaca kan memang firman Allah dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan Rabi Muhammad radhiyallahu tadi, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran itu. Fa'indahu, karena Al-Quran ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an sebagai penolong li ashabi. Sekarang apa yang dimaksud syafi'an? Bahwa Al-Quran akan datang, sementara Al-Quran adalah fisiknya adalah media, bukan manusia. Di sini kok dikatakan bahwa Al-Quran akan datang di hari kiamat. Yang dimaksud datang, Al-Quran datang di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat dan pertolongan bagi pembacanya adalah qila yatasawwarul Qur'an bi suratin bihaisu yaji'u yaumul qiyamah wa yarahun nasu kama yaj'alullah li'amalil ibadati khairaha wa sarha suratan wa waznan. Yang dimaksud datang pada kiamat nanti dikatakan oleh Al-Qami, menyatakan bahwa Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang dan menjelma dan bisa dilihat oleh manusia di surga tentunya. Kemudian itu perbandingannya sama halnya dengan bahwa amal-amal kita nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di atas timbangan amal, wa yudau fil mizani. Jadi hari kiamat nanti bahwa amal-amal kita akan datang dan bisa dilihat oleh orang yang telah beramalnya. Kalau sekarang Bapak Ibu, orang beramal itu kan masuk melihat amalnya. Di hari kiamat nanti kita bisa melihat amal-amal atau ibadah-ibadah yang pernah dilakukan. Kemudian amal itu yudau fil mizani, akan diletakkan dalam timbangan amal sebagai pembanding daripada amal jeleknya, dan barang siapa yang ternyata amal baiknya lebih banyak, maka surgalah tempatnya, dan apabila sebaliknya maka sebaliknya. Begitu juga
ya'ti yaumal kiamat, Al-Quran datang pada hari kiamat nanti, adalah bisa dilihat oleh orang yang telah membacanya. Syafi'an akan memberikan pertolongan, syafi'an, yakni memberikan pertolongan Al-Quran itu tadi, li ashabihi, pada orang yang membaca atau pada orang yang telah memiliki Al-Quran itu sendiri. Kadang-kadang Al-Qur'annya dilupakan karena punya amalan-amalan dari sebuah thariqah. Kadang-kadang Al-Qur'annya ditinggalkan. Tapi kalau membaca bacaan yang menjadi lazim di sebuah thariqah, seakan-akan lebih penting dari Yasin, seakan-akan lebih penting dari Al-Qur'an. Dibacanya ketika diundang santri-santri, kadang-kadang ada bacaan yang mesti dibaca, direkam dan lain sebagainya, seakan-akan lebih penting dari Al-Quran. Itu namanya sudah terbalik. Al-Qurannya ditinggalkan, tidak dibaca, akan tetapi membaca bacaan yang dari sebuah thariqah yang dibaca kemudian dilantunkan dengan suara yang merdu, tapi sementara kadang-kadang Al-Qurannya ditinggalkan, padahal keutamanya jauh lebih besar keutamaan Al-Quran daripada sekedar bacaan-bacaan yang telah dikarang oleh manusia itu. Alangkah baiknya ya Al-Quran dibaca, dan bacaan-bacaan dalam thariqah pun juga dibaca, itu ahsan, lebih baik. Tapi kalau ternyata Al-Qurannya ditinggalkan gara-gara membaca bacaan dari sebuah aturan atau cara yang dibaca di dalam sebuah thariqah mana saja, tapi sementara Al-Qur'annya dilupakan, maka menjadi hal yang menjadi hal yang merugikan. Sementara orangnya yang dibaca adalah selain Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'annya ditinggalkan. Malah kadang Bapak Ibu, ketika menyebut nama Rasulullah tidak sallallahu alaihi wasallam, tapi kadang-kadang kalau menyebut sahibut thariqahnya radhiyallahu anhu dan sebagainya, itu bagus, tapi jangan melupakan yang lebih penting. Karena Rasulullah adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang tidak ada bandingnya, dan beliau adalah pemberi syafaat di hari kiamat nanti, di mana orang-orang yang penuh dengan dosa sama-sama mencari pertolongan, mulai dari pertolongan dari Nabi Adam yang pada akhirnya minta pertolongan pada Rasulullah, dan Rasulullah lah yang akan memberikan syafaat nanti kepada kita semua tentunya. Amin Allahumma amin. Karena syafaat dari Rasulullah itu Bapak Ibu akan memberikan jaminan orang yang berlumurkan dengan dosa saja, tapi dia meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, besar kemungkinan Rasulullah akan memberikan syafaat, sehingga walaupun penuh dengan dosa, diangkat oleh Allah melalui pertolongan dan syafaat Rasulullah menjadi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bahwa Al-Qur'an datang di hari kiamat nanti li ashabihi, bagi orang yang telah memiliki Al-Qur'an. Siapa mereka yang dimaksud orang yang telah memiliki Al-Qur'an? Artinya siapakah mereka yang akan mendapatkan pertolongan Al-Qur'an? Ternyata hadirin rahimakumullah, li ashabi, yang dimaksud ashabul Qur'an itu adalah al-qari'ina lahu, adalah orang-orang yang telah membaca Al-Quran. Orang-orang yang telah membaca Al-Quran, nanti Al-Qurannya datang di hari kiamat memberikan pertolongan. Al-mustaghilina bihi, dan dia selalu mengambil waktu, meluangkan waktu, menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Dalam artian waktu sepenting apapun dalam sehari semalam, dia masih menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Jadi orang nanti yang akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran adalah orang yang telah membaca. Nomor dua, orang yang telah menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, artinya menyempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya itu saja, wal mutamassikina bi amrihi wa nahyihi, dan orang yang berpegangan teguh kepada Al-Quran, atas perintah Al-Quran dan larangan Al-Quran. Yang terakhir ini banyak orang yang ternyata baca iya, sibuk dengan Al-Quran iya, tapi kadang-kadang walaupun membaca, kita kadang tidak memegang aturan Al-Quran, tidak mengikut aturan Al-Quran. Contoh, Al-Quran dibaca,
Ketika kita berdagang, kadang-kadang masih ngibuli pada pelanggannya, ngakal-ngakali. Itu sudah bukan Qur'ani. Yang dibaca Al-Quran, tapi pekerjaannya bukan Al-Qur'ani, ya bukan Qur'ani. Artinya kita tidak mengikuti kandungan dari Al-Quran. Jadi walaupun kita akan nanti membaca bisa, bahkan kadang-kadang kita hafal Al-Quran, sudah menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan datang menjadi penolongnya. Jadi Al-Quran bisa datang pada hari kiamat untuk menjadi penolongnya hanya pada orang yang membaca, orang yang walaupun tidak hafal tapi membaca, orang yang telah meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, dan bukan hanya itu tapi berpegangan teguh terhadap Al-Quran dalam artian mengamalkan kandungan Al-Quran. Kadang orang baca Al-Quran, oke, membaca, meluangkan waktu, oke, tapi kadang-kadang masih berbuat dosa dalam artian kandungan Al-Qurannya tidak dilakukan. Apabila yang terjadi semacam itu, maka Al-Quran tidak bisa hadir dan datang untuk memberikan pertolongan di hari kiamat nanti, bahkan sebaliknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran akan menjadi wahana ibadah bila kita baca. Artinya apabila bacaannya benar. Kalau bacaannya seperti hataman itu, ada hataman, wah cepat sekali, jam 10 udah selesai, dimulai jam 6, jam 10 sudah selesai. Bacaannya nggak ada idgham, nggak ada idhar, tidak ada gunnah, tidak ada dengung. Sing penting selesai, 1 jam dapat 3 juz. Wah, itu ngebut itu. Jadi kata Rasulullah, rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak sekali orang yang baca Al-Quran. Al-Qurannya bukan memberikan pahala, tapi melaknati terhadap orang yang membaca. Banyak yang membaca tapi bukan dapat pahala, tapi mendapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Mungkin cara bacanya kurang benar, banter, tapi banyak yang salah. Jadi baca Al-Quran itu harus dengan bacaan tartil, karena ada perintah warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi kalau dikatakan bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti, akan memberikan penolong, menjadi penolong bagi pembacanya, li ashabi, bagi orang yang telah memiliki Al-Quran. Siapa yang akan kedatangan Al-Quran? Adalah orang yang membaca, meluangkan waktunya yang jelas, dan berpegangan atau melakukan apa yang menjadi perintah dan larangan dari Al-Quran. Barulah dia mendapat jaminan, akan mendapatkan janji-janji tadi itu, akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran itu sendiri. Nanti katanya yarahun nasu, akan dilihat oleh manusia. Al-Quran akan datang. Wanin Nawasi, diriwayatkan dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala ngendika sapa An-Nawas, imbangan dikon sami tu Rasulullah, sami tu tahu kurungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ane ngendika sapa Rasul, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani, yu'ta den tekaaken yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat apa bil Qur'ani, Al-Qur'an, wa ahlihi, dan ahli Al-Quran. Pada hari kiamat nanti, kata Nabi, akan didatangkan Al-Quran kepadanya. Siapa mereka? Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Orang yang akan didatangi Al-Quran dalam artian bisa memberikan syafaat adalah alladzina, yang mereka ya'maluna bihi, yang mengamalkan Al-Quran fid dunya, masa di dunia. Bapak Ibu, ada kira-kira tahun 88 seorang hafidhah, tidak usah sebut namanya atau tempatnya atau daerahnya, yang jelas saya tahu dulu kurang lebih tahun 88, 1988.
seorang ustadzah hafidhah lil Quran tapi selingkuh sampai terjadi cerai. Itu walaupun hafal Al-Quran tapi dia ternyata tidak mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran, maka Al-Quran tidak bisa datang padanya karena dia hanya sekedar hafal tapi tidak melakukan perintah dan larangan di dalam Al-Quran. Yang laki-laki seorang ustadz teman saya dulu, tapi yang jelas bukan Surabaya. Istrinya seorang ustadzah yang hafal Al-Quran, hanya sekedar contoh aja. Apa mungkin orang yang hafal Quran tidak melakukan isi kandungan Al-Quran? Wah, banyak sekali, mungkin sekali. Jadi seperti tadi sampai cerai. Kenapa istrinya selingkuh dengan orang laki-laki lain padahal dia seorang hafidhah? Karena yang laki-laki seorang ustaz ya nerima aja. Dan masih banyak hadirin rahimakumullah lembaga-lembaga Al-Quran yang ternyata kadang-kadang pengelola Al-Qurannya, TPK-nya, lembaganya kadang-kadang tidak Qurani. Dia seorang hafid, orang yang hafal Al-Quran, tapi kadang-kadang mengelola di dalamnya, utamanya masalah keuangan di dalamnya, kadang-kadang tidak amanah. Malah kadang dana yang mesti masuk ke TPK masuk secara pribadi, uang pribadi, maka dia TPK atau lembaga Al-Quran ustadzah dan ustadzah hafid dan hafidah tapi tidak melakukan. Banyak sekarang. Jadi bagi mereka yang telah berkhianat terhadap kandungan Al-Quran, maka Al-Qurannya walaupun dihafal tidak akan datang sebagai penolong di hari kiamat nanti. Yang dimaksud ashabi itu adalah orang yang melakukan. Menurut riwayat Imam Nawas bahwa Al-Quran nanti akan didatangkan kepada orang yang telah membacanya. Siapa mereka adalah kanu ya'maluna bihi fid dunya. Mereka yang akan didatangi Al-Quran di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Kanu anu sapa alladzina iku ya'maluna padha nglakoni sapa alladzina bihi kelawan Al-Quran fid dunya ing dalam dunia. Jadi melakukan kandungan Al-Quran. Taqaddumuhu suratul Baqarah. Diawali Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Baqarah, wa Ali Imran dan surat Ali Imran. Tuhajjani an sahibihima kang padha bisa den gawe burhan atau dalil sapa Al-Baqarah dan Imran an sahibihima dari orang yang telah memiliki Al-Quran surat Al-Baqarah dan Imran, dalam artian melakukan apa yang menjadi kandungan dan isi dari Al-Quran, termasuk surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Jadi di sini dijelaskan sebagai hadis yang kedua menegaskan bahwa yang dimaksud ashabihi itu adalah orang alladzina ya'maluna bihi fid dunya, adalah orang-orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran, bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar membaca, tapi harus melakukan kandungannya. Kalau Al-Qurannya dibaca tapi kandungan dan isinya tidak dilakukan, kan sama dengan ngici-ngici Pak ya, diwoco tapi gak dilakon, malah Allah menjadi murka. Makanya nanti orang yang walaupun hafal, apalagi nggak hafal dia membaca tapi tidak melakukan, bukan mendapatkan Al-Quran sebagai penolong, tapi malah sebaliknya murka Allah akan diberikan kepadanya. Wa Utsman bin Affan lan diriwayatkan saking sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridha sapa Allah saking Utsman bin Affan, sahabat Rasul yang kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman adalah orang yang kaya. Sampai kekayaannya Utsman sekarang masih ada. Sayyidina Utsman itu sahabat Nabi yang ketiga, Abu Bakar, Umar, Utsman. Setelah itu Ali. Sayyidina Utsman itu sampai sekarang hartanya masih ada. Bahkan ada di dalam sebuah rekening miliknya Utsman bin Affan. Itu dibalik kisah sumur dan kebun kurma sehingga menjadi orang yang
kalau sekarang dikatakan jutawan orang yang apa namanya kaya, kekayaan sampai sekarang ya udah tetap ada berguna bagi orang muslim di sekitar Jazirah. Khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kalian adalah orang yang telah belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terlihat di kampung-kampung kita jam-jam maghrib biasanya, di mana saat-saat teman yang lain membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, maka kadang-kadang masih ada generasi-generasi kita di kampung ternyata tidak belajar tentang Al-Quran, sehingga Al-Quran nomor sekian, yang lebih penting adalah ijazah dari hasil sekolahannya. Tidak kerja, khawatir tidak bisa menemukan pekerjaan, sehingga Al-Quran dikesampingkan, malah mengambil les sehingga Al-Qurannya tidak diperhatikan, tidak dipelajari. Les itu berarti untuk menghadapi ujian nasional. Kadang-kadang masih lebih penting ujian nasional daripada Al-Quran. Jadi monggo sarang-sarang anak-anak kita, cucu-cucu kita, letakkan di pendidikan yang dimana pendidikan itu akan diajarkan Al-Quran bagi mereka, sehingga Al-Quran bisa menguntungkan terhadap orang yang membaca dan menguntungkan terhadap orang yang telah mengajarkan dan memberikan biaya kepada anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, sehingga nanti ketika kita telah menghadap kepada Allah di alam kubur, anak-anak kita yang diajarkan sambil membaca Al-Quran, pahalanya juga diberikan kepada kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan ahlul Quran. Dalam artian ahlul Quran itu di samping bisa membaca, bisa hafal, tapi juga bisa mengamalkan isi dari Al-Quran Al-Karim, sehingga mereka, anak-anak kita, cucu kita termasuk ahlul jannah, penduduk surga dengan sebab Al-Quran itu sendiri. Dan kita selaku orang tuanya, bukan hanya mereka yang bisa mendapat pahala, tapi juga kita yang pernah membiayai, memberikan arahan agar supaya anak-anak kita, cucu kita belajar Al-Quran, kita akan mendapat pahala juga sebagaimana mereka dapatkan. Hadirin rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua, anak-anak kita semua, cucu kita sampai hari kiamat dijadikan sebagai anak bangsa, sebagai umat Nabi Muhammad yang mencintai Al-Quran. Dalam artian cinta itu bisa melakukan kandungan yang ada di dalam Al-Quran Karim. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin.